Musyawarah Kabupaten atau Muskab keempat Badan Kerja Sama BKS Lembaga Perkreditan Desa LPD Kabupaten Jembrana tahun 2026 resmi digelar pada Senin 18 Mei 2026 di Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini menjadi forum tertinggi tingkat kabupaten untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi 5 tahun ke depan. Ketua Panitia Muskab keempat Gede Darmike dalam laporannya menjelaskan bahwa di Kabupaten Jembrana terdapat 64 LPD yang tersebar di 64 desa adat pada 5 kecamatan dengan total 407 karyawan. Ia menyebutkan keberadaan BKS LPD menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan menampung aspirasi antar LPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Muskab keempat tahun 2026 ini sekaligus menetapkan kepengurusan baru periode 2026-2031 dengan agenda utama meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus, pembahasan ADART, penetapan struktur organisasi, aturan pemilihan pengurus, hingga penyusunan program kerja jangka menengah. Sementara itu, Ketua BKS LPD Kabupaten Jembrana, IKD Arnaya menegaskan bahwa organisasi kerjasama LPD di Bali terus berkembang sebagai wadah koordinasi antar LPD di berbagai kabupaten. Ia menyampaikan bahwa penguatan regulasi sejak tahun 2012 menjadi dasar penting dalam membangun struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat provinsi hingga kecamatan sekaligus memperkuat tata kelola dan kontribusi LPD terhadap ekonomi desa adat. Akhirnya adalah sekarang kita mengadakan rapat pertama adalah pembahasan ADART. Setelah pembahasan ADART itu dilaksanakan, langsung ke pembentukan kepengurusan baru periode 2026-2031. Ke depan kita akan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain dan juga khususnya di Jembrana itu peningkatan sumber daya manusianya. Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan menekankan bahwa Muskab merupakan forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pengurus sebelumnya sekaligus merumuskan program kerja baru yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan anggota. Selain itu, LPD di Bali juga terus bertransformasi melalui modernisasi layanan dan penguatan tata kelola meski masih menghadapi tantangan pembinaan di sejumlah wilayah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pembina, dan pengelola LPD dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan lembaga keuangan desa adat tersebut agar tetap sehat, transparan, dan berdaya saing. Sekali lagi, ini ajang demokrasi, bagaimana kita juga sama-sama belajar agar juga di BKS LPD, baik di provinsi, di kabupaten, untuk pemilihan secara musyawarah dan mufakat. Mudah-mudahan bisa menghasilkan koordinator, ada pemimpin di kabupaten yang memang diharapkan atau dipilih oleh teman-teman secara musyawarah mufakat. Muskab keempat BKS LPD Jembrana 2026 dibuka oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan. Ia menekankan bahwa LPD selama ini sering dipersepsikan hanya sebagai lembaga keuangan, padahal memiliki fungsi yang jauh lebih luas sebagai urat nadi perekonomian masyarakat desa adat. Selain itu, di tengah derasnya arus digitalisasi, LPD tetap mempertahankan pendekatan berbasis pelayanan humanis yang menjadi ciri khas dan kekuatan utama dalam menjalin kedekatan dengan nasabah. Tentu saya berharap ada energi baru, pemikiran baru terutama bagaimana melangsungkan LPD ini betul-betul menjadi urat nadi perekonomian desa adat yang ada di Kabupaten Jembrana. Yana, Bali TV.